Hai everyone. Berdasarkan seed entries Thomas Cup 2021, tim Thomas Indonesia menempati unggulan pertama dan menempatkan tim Thomas Indonesia di grup D. Di grup D, Indonesia akan berebut 2 tempat terbaik bersama Chinese Taipei, Thailand, dan Algeria agar lolos ke quarter final. Sebagai unggulan pertama, tentu Indonesia unggul di atas kertas dari tim 3 Thomas lainnya di grup D. Namun, Chinese Taipei juga memiliki kekuatan yang wajib diwaspadai. Pertandingan fase grup melawan Chinese Taipei akan berlangsung 13 Oktober nanti pada pukul 13.30 WIB. Di Sudirman Cup kemarin, Chinese Taipei memang tidak turun dengan kekuatan penuhnya, di mana ganda putra terbaiknya sang peraih gold medal Olympic Games Wang Qilin dan Liang absen bersama Tai Chuying serta Wang Chuwei, sehingga sebagai unggulan 3/4, Chinese Taipei harus puas finish di posisi quarter final setelah kalah 0-5 dari Korea. Tapi sebaliknya, di Thomas Cup mereka akan turun dengan kekuatan terbaiknya. Berpartisipasinya Wang Qilin, Liang, serta tunggal putra nomor 2 Taipei berperingkat 10 dunia Wang Chuwei sudah dipastikan 100%. Hal ini terlihat di Instagram resmi kedua pemain tersebut, di mana mereka mengunggah status sudah berangkat dari Taipei dan dalam persiapan penerbangan dari Bandara Taipei menuju Bandara Prince. Dengan kekuatan penuhnya, seperti apa kira-kira kans Indonesia melawan Taipei? Kita akan ulas di video ini secara lengkap, mulai dari peringkat, head to head, dan kualitas permainan. Simak ya! Kita mulai dari tunggal pertama Taipei, yakni Chou Tinchen. Saat ini Chou menduduki peringkat 4 dunia. Berusia 31 tahun, sang peraih silver Asian Games 2018 ini akan melawan Ginting sebagai men single 1 Indonesia jika pelatih menurunkannya sebagai men single 1. Head to head keduanya berimbang, di mana kedua pemain ini telah bertemu 12 kali, di mana masing-masing menang 6 kali dan kalah 6 kali. Dari segi peringkat, Chou unggul, di mana saat ini Ginting masih berperingkat 5 dunia. Pertemuan terakhir keduanya dimenangkan oleh Chou dengan strike set, yakni di World Tours Final 2020 kemarin. Namun dari segi peluang, saya rasa mereka masih ada di 50 versus 50. MD1 Taipei sudah pasti menurunkan sang rising star peraih emas Olympic Games 2020 yakni Wang Qilin dan Liang. Sempat absen di Sudirman Cup kemarin, bisa dikatakan mereka datang dengan tenaga utuh. Saat ini pasangan MD nomor 1 Taipei ini berperingkat 3 dunia. Jika kita bandingkan dengan men's double 1 kita yakni Kevin Sanjaya dan Gideon Marcus, dari segi peringkat jelas unggul kita, di mana Kevin sudah menduduki rank 1 dunia selama 2 tahun terakhir. Dari head to head, Kevin Gideon juga unggul yakni 3-1. Tapi yang mengkhawatirkan adalah Kevin Gideon sedang menurun performanya dan men's double Taipei ini sedang on fire. Di pertemuan terakhir, men's double kita kalah rubber set pada fase grup Olympic Games kemarin. Menggunakan opsi Ahsan Hendra sebagai men's double 1, dari segi peringkat kita jelas unggul atas MD Taipei ini. Dari head to head juga sebenarnya Dedis unggul dengan pertemuan 6-5. Tapi sayangnya Dedis selalu kalah di 3 pertemuan terakhir atas ganda Taipei ini. Jika menggunakan opsi Fajar Rian sebagai men's double 1, ganda muda kita ini unggul dari head to head dengan 3-0 meski secara peringkat masih di bawah, di mana saat ini Fajar Rian masih menduduki peringkat rank 7 dunia. Tapi kembali lagi, kemenangan Fajar Rian adalah sebelum ganda Taipei ini naik daun, di mana pertemuan dari mereka adalah pada tahun 2019. Saat itu, Fajar Rian menang strike set di babak 32 Hong Kong Open. Namun di akhir-akhir ini, kedua ganda ini belum ada bertemu sama sekali. Sangat disarankan kalau tim Indonesia melakukan kombinasi-kombinasi baru di men's double-nya, mengingat 3 pasang men's double kita adalah penghuni top 7 dunia. Selain mengecoh line up lawan, jelas pola permainannya belum tertebak. Turun di Thomas Cup,
Wang Cui sudah pasti akan jadi tunggal kedua Taipei. Kontra main single kedua kita Jonathan, Jojo unggul secara peringkat dari main single Taipei peringkat 10 dunia ini. Pemain berusia 26 tahun ini sempat absen kemarin di Sudirman Cup. Dari segi head to head, Wang unggul atas Jojo dengan keunggulan 6-3. Namun di pertemuan terakhir, Jojo berhasil menang dengan 2 set langsung. Untuk men's double kedua Taipei, kemungkinan besar akan menurunkan Liu Qingyao dan Yang Pohan. Ganda putra berperingkat 23 dunia ini juga turun di Sudirman Cup kemarin. Jika kita bandingkan dengan men's double kita kedua, Ahsan Hendra, Dededis unggul jauh dari segi peringkat dan head to head, di mana ganda Taipei ini belum pernah menang melawan Ahsan Hendra di 3 kali pertemuannya. Opsi Fajar Rian sebagai men's double kedua juga bagus, di mana dari segi peringkat jelas unggul jauh. Dari head to head, Fajar Rian juga unggul yakni 3-1 atas ganda Taipei tersebut. Opsi men's double kedua Taipei kemungkinan hanya pada Liu Minchun dan Zheng Minho. Berperingkat 20 dunia, namun keikutsertaan pasangan ini belum ada konfirmasi. Pasangan ini sudah relatif tua yakni 33 tahun. Jika kita bandingkan dengan Fajar Rian, ganda Taipei ini ketinggalan dari segi peringkat dan head to head. Pertemuan terakhir kedua ganda ini adalah di Taipei Master dengan kemenangan Fajar Rian. Head to head keduanya diungguli Fajar Rian dengan 2-0. Untuk di tunggal putra ketiga, Taipei sedikit kesusahan, di mana prestasinya sangat jomplang dengan main single 1 dan main single 2 mereka. Kemungkinan besar mereka akan menurunkan Chi Yuzhen seperti pada saat Sudirman Cup kemarin. Pemain berusia 24 tahun ini juga bermain di mixed double bersama Lin Shumei dengan peringkat 152 dunia. Di sektor main single sendiri, Chi Yuzhen menduduki peringkat 167 dunia. Jika kita bandingkan dengan main single ketiga kita yakni Cesar Rustapito, jelas Pito unggul jauh dari peringkat. Dan dari head to head juga Pito unggul dengan 1-0. Itulah analisa kemungkinan pertandingan tim Thomas Indonesia melawan Taipei di fase grup. Menurut saya, kunci kemenangan Indonesia adalah jangan sampai kecolongan di 3 match pertama, yakni MS1, MD1, dan MS2. Karena di 2 partai terakhir, yakni men's double 2 dan men's single 3, Indonesia jelas unggul. Kita doakan tim Thomas memenangi setiap matchnya dan keluar sebagai juara grup. Sekian ulasan kita kali ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk subscribe dan like-nya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan bye-bye.